Al-khomisu, yang kelima. Kelima dari apa? Kelima dari ketentuan fi'il ta'ajub. Ahkamu fi'lai ta'ajubi. Ketentuan fi'il ta'ajub. In ta'allaqo, bila ada kaitan, ada ta'aluk, ada korelasi, ada hubungan. Bifi'lai ta'ajubi, dengan dua fi'il ta'ajub, baik ma'af'ala maupun af'ilbi, apa yang ada kaitan? Majrurun, isim majrur. Huwa fa'ilun fil makna, yang jadi fa'il secara makna. Secara lafad majrur, tapi secara makna dia itu fa'il. Jurro bi ila, maka dimajrurkannya oleh huruf ila. Huruf jarnya dengan ila, tidak dengan huruf jar lain. Kalau secara makna dia jadi fa'il. Secara makna. Nahu contoh. Ma ahabba Juhairon ila abihi. Nah ini yang jadi fa'il secara makna. Ila abihi. Ma ahabba, alangkah mencintai Zuhairon, kepada Juhair. Siapa yang mencintainya? Ila abihi, oleh ayahnya. Ayahnya jadi fa'il dari ahabba. Oleh karena itu, huruf jarnya oleh ila. Di bawah ada ta'lik, catatan kaki. Fal abu huwal fa'ilul muhibbu. Maka abihi itu fa'il dari ahabba. Yang mencintai Zuhair itu ila abihi, ayahnya. Wa Juhairon, dan Juhair huwal maf'ulu al mahbubu. Maf'ul, yang dicintai. Karena abihi sebagai fa'il, maka huruf jarnya ila. Fa'in aradtal aksa, bila engkau bermaksud sebaliknya, Juhair jadi fa'il, abihi jadi maf'ul. Jaror tahu bilami, maka jarkannya dengan lam, bukan dengan ila. Fakulta, maka engkau katakan, ma ahabba Zuhairon li abihi, alangkah mencintainya Juhair kepada ayahnya. Sekarang ayahnya jadi maf'ul. Kalau pakai lam, kalau jadi fa'il, pakai ila. Fayakun Zuhairon huwal muhibbu, wal abu huwal mahbubu. Maka Juhair jadi yang mencintai, dan ayahnya yang mencintai, atau maf'ul. Itu ta'lik di bawah. Jadi kalau ada kaitan dengan fi'il ta'jub itu isim majrur yang jadi fa'il secara makna, maka jarnya dengan ila. Nah, wanahu, dan contoh kedua, ma abgodol kho'ina ilayya, alangkah dibencinya orang hianat olehku. Ilayya anak, domir anak, ya mutakalim, jadi fa'il secara makna dari abgodo. Oleh karena itu huruf jarnya ila. Ilayya. Di bawah ada footnote sama seperti tadi. Fal mutakallimu huwal fa'ilul mubghidu. Maka mutakalim yaitu ya, ilayya, itu fa'il dari yang membenci.
Wal khoinu dan al khoin yang hianat, wal maf'ulu al mubgodu, maf'ul yang dibenci. Oleh karena itu huruf jarnya ila, karena jadi fa'il. Fa'in aradtal aksa jaror tahu bilami, sama dengan tadi. Bila engkau bermaksud sebaliknya, khoin fa'il, mutakalim maf'ul, jaror tahu bilami, maka engkau majrurkan dengan huruf lam. Fakulta engkau katakan ma'ab godol kho'ina ili. Fayakunul kho'inu huwal fa'ilu wal mutakalimu huwal maf'ulu. Maka sekarang al kho'in yang hianat jadi fa'il, mutakalim ya sayah jadi maf'ul. Sama dengan tadi. Yang baru kita bahas adalah isim majrur itu jadi fa'il secara makna. Makanya jarnya dengan ila. Ma'ahaba Zuhairon ila abihi. Ma'abgodol kho'ina ilayya. Alangkah mencintai Zuhair. Siapa? Ayahnya. Oleh ayahnya dicintainya itu. Alangkah dibencinya orang hianat. Siapa yang benci? Ilayya, olehku. Maka huruf jarnya ila. Ila abihi ilayya. Karena jadi fa'il secara makna. Walaupun secara lafaz majrur oleh ila. Wala yakunu hada, dan tidak terjadi hal ini illa kecuali idza dalla fi'lu ta'ajjubi, bila fi'il ta'ajjubnya menunjukkan ala hubbin, kepada cinta, au bugdin, atau benci. Jadi khusus fi'il ta'ajjubnya ahabba atau abgodo, maka berlaku yang tadi. Ada isim majrur yang fa'il secara makna, maka huruf jarnya tidak dengan yang lain selain dengan ila. Di bawah ada catatan kaki lagi, nomor 3. Tadi disebutkan di atas bahwa hal ini terjadi bila fi'il ta'ajjubnya menunjukkan cinta atau benci. Ayani in kana maknahu, bila keadaan makna fi'il tersebut yakrubu min maknal hubbi, dekat dengan makna cinta dan benci maksudnya. Al-waddi seperti wadda, mawadah masdarnya. Wal makti dan maktu. Au min maknal bugdi, atau dari makna benci. Al-makti wal apa ini? Wal qazi wal karohati wal qola. Lam pakai alif maksurah. Wal karohati wasyanaani, itu fi'il yang artinya sama dengan bugdi, benci. Itu tambahan penjelasan di ta'liq, di footnote. Kama ro'aita, katanya, sebagaimana engkau lihat. 2 contoh di atas. Yang pertama ahabba, yang kedua abgodo. Fi'il ta'ajubnya menunjukkan cinta atau benci. Berikutnya fa'in kana, tapi jika keadaan isim majrur tersebut, isim kananya domir kembali kepada majrurun. Fa'in kana majrurun, bila keadaan isim majrur tersebut fil makna maf'ulan, secara makna menjadi maf'ul, tadi menjadi fa'il, makanya huruf jarnya oleh ila. Tetapi kalau menjadi maf'ul, wa kana fi'lu ta'ajjubi, dan keadaan fi'il ta'ajjubnya fil asli asalnya muta'addiyan binafsihi, muta'addi binafsihi, muta'addi tanpa huruf jar. Mudah binafsihi itu, kalau pakai huruf jar bigoiri.
Nanti maf'ul bihnya kalau tanpa huruf jar, sorry. Maf'ul bih, sorry. Kalau pakai huruf jar, guer, sorry. Muta'adi binafsi, maf'ul bih, sorry. Pasangannya. Muta'adi bi gueri, maf'ul bih, guer, sorry. Sudah dibahas dalam lazim dan muta'adi atau muta'adi dan lazim. Bagian kedua dari pembagian fi'il, dari macam-macam fi'il. Fi'il muta'adi dan lazim. Muta'adi disebut juga fi'il waqi, fi'il mujawij. Muta'adi ada dua, binafsih dan biguerih. Perbedaannya, binafsih tanpa huruf jar, biguerih memakai huruf jar. Pengaruhnya, maf'ul bihnya pun kalau binafsih maf'ul bih sorry, kalau biguerih maf'ul bih guer sorry. Itu sudah pada macam-macam fi'il kedua. Nah, di sini disebutkan bila keadaan isim majrur itu secara makna jadi maf'ul, bukan jadi fa'il, dan fi'il ta'ajubnya pada asalnya muta'adi binafsi, bukan biguerih, artinya tanpa huruf jar. Goerodalin dan tidak menunjukkan ala ilmin au jahlin, kepada tahu dan bodoh. Ilmu dan bodoh, tahu dan tidak tahu. Tidak menunjukkan kepada ilmin tahu, au jahlin atau tidak tahu. Jurro, maka dijarkannya bil lami, dengan li, dengan lam itu li. Bukan dengan ila, kalau jadi maf'ul mah, tapi dengan li, dengan lam. Apa syaratnya? Satu, isim majrur itu secara makna jadi maf'ul. Dua, fi'il ta'ajubnya berasal dari muta'adi binafsi. Tiga, tidak menunjukkan kepada ilmi atau jahli. Ilmi tahu, jahli tidak tahu. Tiga syarat ini terpenuhi, maka dijarkannya isim majrur itu dengan huruf lam, li. Nahu contoh, ma ahabba Zuhairon li abihi. Bukan pakai ila sekarang, karena posisi terbalik. Terbalik bagaimana? Juhair jadi fa'il, abihi jadi maf'ul. Makanya pakai lam li abihi. Alangkah mencintainya Juhair kepada ayahnya. Sekarang yang mencintai siapa? Juhair jadi fa'il. Maka abihi secara makna jadi maf'ul, walaupun secara lafadz majrur oleh lam. Contoh kedua, wama abgodoni lil khaini. Alangkah membenciku orang yang hianat. Berarti yang membenci siapa? Ma abgodoni, alangkah membenciku lil khaini. Sekarang jadi maf'ul berarti. Orang yang hianat. Khoin. Ini terbalik contohnya. Kalau meniru contoh pertama, ma'abgodoni, bukan ma'abgodoni, ma'abgodol khoin, li, udah nanti gitu. Lihat contoh di atas. Juhair dan abihi tidak berubah urutannya, hanya beda huruf jar. Contoh kedua di atas kan ma'abgodol khoina ilayya. Yang pakai li-nya bukan khoin, tapi ya mutakalim harusnya. Ma'abgodol khoin li, harusnya gitu. Kalau ma'abgodoni lil khoin berarti alangkah membencinya aku kepada yang hianat. Kecuali makna berubah seperti itu. Contoh ketiga, wama aksabani lil khair.
Dan alangkah giatnya diriku berbuat kebaikan. Alangkah giat berbuat kebaikan. Itu yang kedua. Isim majrur yang berkaitan dengan fi'il ta'jub bila jadi fa'il secara makna oleh ila huruf jarnya. Kalau bila jadi maf'ul oleh li. Hanya itu teorinya. Ini panjang itu dengan contoh-contoh. Langsung tatbik. Sebelum ditulis nahwu tatbiki, sebetulnya nahwu pun sudah ada tatbiknya, prakteknya. Hanya mungkin tatbikinya lebih diperbanyak. Ada kitab An-Nahwu Tatbiki, nahwu tatanan praktek. Belajar ini pun, ini lurus pun kita diberi banyak contoh sebagai tatbik praktek dari teori yang disampaikan. Demikianlah tambahan ilmu bahasa Arab dari kitab Jamil Durus yang Arabiyah. Masih tentang fi'il ta'jub, mudah-mudahan bermanfaat.